Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Pengertian subsistem. Subsistem adalah bagian kecil dari sistem, dengan kata lain sebenarnya berada di bawah tingkat dari sebuah sistem. Misalnya adalah motor yang memiliki subsistem seperti sistem mesin, sistem kerangka, sistem badan, dan lain sebagainya. Pengertian supersistem. Supersistem adalah bagian yang lebih besar dari sistem, dengan kata lain supersistem satu tingkat di atas sistem dan dua tingkat di atas subsistem. Misalnya, jika ditinjau dari sistem sekolah, maka pendidikan sebagai supersistem dan sistem organisasi di dalam sekolah disebut subsistem. Pengertian sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur, komponen, fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem menurut para ahli. Yang pertama di sini ada Abdul Qadir. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada dari Sutapri. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang berorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen sistem, kedua batasan sistem, ketiga ada subsistem, keempat ada masukan sistem, kelima ada penghubung sistem, keenam lingkungan luar sistem, ketujuh ada keluaran sistem, kedelapan ada pengolahan sistem, dan yang terakhir yang kesembilan ada saluran sistem. Unsur sistem. Yang pertama ada terdapat tujuan bersama atau output sebagai hasil akhirnya. Yang kedua ada terdapat pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks. Ketiga, terdapat kumpulan objek. Keempat, terdapat interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen. Kualitas sistem. Di sini ada tiga, yaitu ada akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat di sini dimaksud bebas dari kesalahan, tidak multitafsir. Yang kedua, tepat waktu, tidak boleh terlambat sampai ke penerima. Yang ketiga, relevan, mempunyai manfaat bagi pemakainya. Fungsi sistem. Di sini ada fungsi sistem sebagai operasi, kedua ada fungsi sistem informasi, ketiga ada fungsi sistem komputer, keempat fungsi sistem basis data, dan yang terakhir fungsi sistem akuntansi. Sistem informasi manajemen. Apa sih pengertian dari sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen atau bisa disingkat sebagai SIM adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi atau bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. SIM meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen.
Fungsi sistem informasi manajemen. Pertama, pengumpulan data. SIM dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti departemen, pelanggan, dan pasar. Kedua, ada penyimpanan data. SIM menyediakan tempat penyimpanan data yang aman dan terstruktur, sehingga memudahkan akses dan pengelolaan data. Ketiga, pengolahan data. SIM dapat mengolah data dan informasi menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermanfaat bagi manajemen, seperti laporan dan analisis. Yang keempat ada distribusi informasi. SIM dapat menyebarkan informasi ke berbagai departemen dan individu yang membutuhkan informasi tersebut dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Yang kelima, pendukung operasional. SIM dapat membantu dalam mengelola operasional organisasi atau bisnis seperti manajemen stok, pengadaan, produksi, dan distribusi produk. Keenam, pendukung strategis. SIM dapat membantu dalam perencanaan strategis dan perkembangan bisnis dengan menyediakan informasi tentang tren pasar, pelanggan, dan persaingan. Komponen sistem informasi manajemen. Di sini ada 7. Yang pertama, input, kedua, proses, ketiga, output, keempat, database, kelima, hardware, keenam, software, ketujuh, personel. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.